Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai konsep beban atau biaya. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan kelompok saya. Saya sendiri Hajar Lestari, yang kedua ada Stefi Fani Aram, yang ketiga ada Sunarti, yang keempat ada Muhammad Fadli Amir, dan yang terakhir ada Widya Putri Pratiwi. Langsung saja untuk materi pertama mengenai pengertian biaya dan beban yang akan dipaparkan oleh saudari Widya. Kepadanya saya persilahkan. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya akan memaparkan materi tentang beban dan biaya. Jadi, beban atau yang biasa sering dikenal dengan istilah expense merupakan sebuah pengorbanan yang harus dikeluarkan atau diperlukan untuk merealisasikan sebuah hasil. Tentunya, beban ini erat dikaitkan dengan sebuah referen pada periode yang berjalan. Pengorbanan atau pengeluaran dari beban ini dapat dinilai dengan sumber mata uang untuk digunakan sebagai realisasi jumlah pendapatan dalam periode akuntansi. Sesuatu yang diklasifikasikan pada kategori beban ini biasa digunakan sebagai sumber pendapatan atau untuk memperoleh hasil suatu perusahaan. Seperti halnya dalam akun laba rugi yang terdapat beban sewa, listrik, gaji, atau penyusutan. Lain halnya dengan beban biaya merupakan suatu hal yang memang harus dikeluarkan agar bisa mendapatkan sebuah keuntungan dan mendapatkan manfaat di masa yang akan datang, sehingga bernilai ekonomis. Sebagai contoh, ketika terjadi transaksi pembelian aktiva, tetap mengeluarkan biaya atau uang. Hal ini akan terdapat transaksi pengeluaran pembelian aktiva tetap dalam akun kas. Adanya hal tersebut diharapkan untuk mampu mendapatkan manfaat secara ekonomis dan aktiva yang dibeli di masa yang akan datang. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi mengenai pengertian biaya dan beban yang telah dipaparkan oleh saudari Widya. Materi selanjutnya yaitu pengertian beban dan biaya menurut para ahli yang akan dipaparkan oleh saudari Sunarti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian beban dan biaya menurut para ahli. Istilah biaya sering digunakan dalam arti yang sama dengan istilah beban. Namun berdasarkan teori yang ada, istilah biaya dengan istilah beban merupakan dua hal yang berbeda. Menurut Firdaus dan Wasila pada tahun 2009, biaya adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang dan jasa yang berguna untuk masa yang akan datang atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi tahunan. Sedangkan beban adalah biaya yang telah memberikan suatu manfaat dan termasuk pula penurunan dalam aset atau kenaikan dalam kewajiban sehubungan dengan penyerahan barang dan jasa dalam rangka memperoleh pendapatan. Menurut Bustami dan Nurlela pada tahun 2010 mengungkapkan pengertian biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, biaya ini belum habis masa pakainya dan digolongkan sebagai aktiva yang dimasukkan ke dalam neraca. Sedangkan beban adalah biaya yang telah memberikan manfaat dan sekarang telah habis. Biaya ini belum dinikmati dan dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang dikelompokkan sebagai harta. Benda ini dimasukkan ke dalam laporan laba atau rugi sebagai pengurangan pendapatan. Nah, berdasarkan definisi tersebut ditarik kesimpulan bahwa biaya adalah pengeluaran yang digunakan sebagai pengorbanan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Sedangkan beban adalah pengeluaran yang digunakan untuk membantu dalam proses perolehan barang atau jasa
yang mempengaruhi pendapatan. PASB pada tahun 1980 mendefinisikan biaya adalah aliran keluar atau pemakaian aktiva atau timbulnya hutang atau kombinasi keduanya selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang atau penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas. Sedangkan IAI pada tahun 1994 mendefinisikan beban adalah penurunan manfaat selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi pemaparan materi mengenai pengertian biaya menurut para ahli yang telah dipaparkan oleh Saudari Sunarti. Materi selanjutnya yaitu klarifikasi biaya. Klarifikasi biaya. Sebelum kita melakukan pencatatan serta analisis terlebih dahulu, kita harus mengelompokkan biaya. Pengelompokan tersebut harus selalu diperhatikan menurut tujuan keperluan dilakukannya penggolongan tersebut sesuai dengan fungsinya. Karena biaya digolongkan dengan berbagai macam, umumnya penggolongan biaya ini dilakukan atas dasar tujuan yang hendak dicapai dalam penggolongan tersebut. Klarifikasi biaya terbagi atas 4. Yang pertama yaitu biaya dalam hubungan dengan produk, terbagi atas 2. Yang pertama yaitu biaya langsung. Biaya langsung yaitu biaya yang dapat ditelusuri secara langsung pada produk. Contohnya seperti biaya bahan baku, biaya gaji, biaya produksi, dan biaya langsung. Yang kedua yaitu biaya tidak langsung. Biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung pada produk. Contohnya seperti biaya administrasi, biaya penyusutan, biaya sewa. Yang kedua, biaya dalam hubungan dengan volume kegiatan. Terbagi atas 3. Yang pertama yaitu biaya variabel, yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah secara profesional sesuai dengan volume kegiatan atau produksi, dan jumlah biaya per unitnya tidak mengalami perubahan. Contohnya seperti biaya bahan baku, biaya pekerja langsung, biaya bahan bakar, dan biaya overhead lainnya. Yang kedua yaitu biaya tetap. Biaya tetap yaitu biaya totalnya tidak dapat berubah walaupun terjadi perubahan volume kegiatan atau produksi dan jumlah biaya per unitnya. Contohnya seperti biaya sewa, biaya asuransi, biaya depresi, biaya pelatihan karyawan. Yang ketiga, biaya semi variabel, yaitu biaya yang jumlahnya terpengaruh oleh volume kegiatan atau produksi perusahaan tetapi dengan perubahan biaya yang tidak profesional. Contohnya seperti biaya listrik, biaya air, biaya telepon. Yang ketiga yaitu biaya dalam hubungan dengan fungsi produksi, terbagi atas 3. Yang pertama yaitu biaya bahan baku. Biaya bahan baku yaitu besarnya penggunaan bahan baku yang dimasukkan ke dalam proses produksi menghasilkan produk jadi, seperti benang untuk perusahaan pertenunan. Yang kedua yaitu biaya pekerja langsung. Biaya pekerja langsung yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi untuk menghasilkan produk. Yang ketiga yaitu biaya overhead. Biaya overhead pabrik yaitu biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan selain dari biaya bahan baku dan biaya pekerja langsung. Contohnya seperti biaya pembantu atau penolong, biaya penyusutan aktiva produksi, biaya sewa gedung. Dan yang terakhir yaitu biaya dalam hubungan fungsi pokok perusahaan, terbagi atas 3. Yang pertama yaitu biaya produksi. Biaya produksi yaitu biaya yang timbul untuk memproduksi barang baku menjadi barang jadi. Yaitu biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum terjadi dalam rangka penggerakan, menjalankan atau pengendalian perusahaan
untuk memproduksi produk jadi. Contohnya seperti biaya fotokopi, biaya gaji bagian administrasi dan umum, biaya sewa gedung atau kantor. Dan yang terakhir yaitu biaya pemasaran. Biaya pemasaran biaya yang timbul pada saat memasarkan produk, barang atau jasa kepada konsumen. Contoh biaya pemasaran seperti biaya gaji, biaya iklan, biaya konsum, biaya kerugian piutang, dan biaya komisi penjualan. Itulah tadi materi mengenai klarifikasi biaya. Materi selanjutnya yaitu pengukuran biaya yang akan dipaparkan oleh Saudara Fadli. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, pengukuran biaya. Pengukuran biaya didasarkan pada yang pertama, cost historis. Cost historis merupakan jumlah kas atau seteranya yang dikorbankan untuk memperoleh aktiva. Nah, pengukuran biaya atau cost historis ini dapat digunakan untuk jenis aktiva seperti gedung, peralatan, dan sebagainya. Yang kedua, cost pengganti atau cost masukan terkini. Cost ini menunjukkan jumlah rupiah pertukaran yang harus dikorbankan sekarang oleh suatu entitas untuk memperoleh aktivitas yang sejenis dalam kondisi yang sama. Contohnya, penilaian untuk persediaan. Yang terakhir, setara kas. Setara kas adalah jumlah rupiah kas yang dapat direalisir dengan cara menjual setiap jenis aktiva di pasar bebas dalam kondisi perusahaan normal. Nilai ini biasanya didasarkan pada catatan harga pasar barang yang sejenis dalam kondisi yang sama. Nah, setara kas ini berwujud pos aktiva yang biasanya menggunakan dasar penilaian. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi mengenai pengukuran biaya yang telah dipaparkan oleh Saudara Fadli. Materi selanjutnya yaitu materi pengakuan biaya yang akan dipaparkan oleh Saudari Stevi. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih, saya akan melanjutkan materi yang berikutnya yaitu mengenai pengakuan biaya. Pada dasarnya, kos memiliki dua kedudukan penting, yaitu yang pertama sebagai aktiva atau potensi jasa, dan yang kedua sebagai beban pendapatan atau biaya. Proses pembebanan kos pada dasarnya merupakan proses pemisahan kos. Oleh karena itu, agar informasi yang dihasilkan akurat, bagian kos yang telah diakui sebagai biaya pada periode berjalan dan bagian kos yang akan dilaporkan sebagai aktiva harus dapat ditentukan dengan jelas. Ada dua masalah yang muncul sehubungan dengan pemisahan kos tersebut, yaitu yang pertama, kriteria yang digunakan untuk menentukan kos tertentu harus dibebankan pada pendapatan berjalan. Yang kedua, kriteria yang digunakan untuk menentukan bahwa kos tertentu dapat ditangguhkan pembebanannya. Semua kos dapat ditangguhkan pembebanannya sebagai biaya apabila kos tersebut memenuhi kriteria sebagai aktiva, yaitu yang pertama, memenuhi definisi aktiva. Yang kedua, ada kemungkinan yang cukup bahwa manfaat ekonomi masa mendatang yang melekat pada aktiva dapat dinikmati oleh entitas yang menguasai. Yang ketiga, besarnya manfaat dapat diukur dengan cukup andal. Dari uraian di atas, secara umum dapat dirumuskan bahwa berdasarkan konsep penandingan, pengakuan biaya pada dasarnya sejalan dengan pengakuan pendapatan. Apabila pengakuan pendapatan ditunda, maka pembebanan biaya juga ditunda. Untuk mengatasi berbagai perbedaan pendapat tentang pengakuan biaya, biasanya badan berwenang mengeluarkan aturan tertentu untuk mengakui biaya. IAI pada tahun 1994 dalam konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan menyatakan bahwa beban diakui dalam laporan rugi laba kalau penurunan manfaat ekonomi masa datang yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau kenaikan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi mengenai pengakuan biaya yang telah dipaparkan oleh Saudari Stevi. Sekian jauh materi mengenai konsep beban atau biaya yang dapat kami paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.